Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang arsitektur Masjid Nabawi. Namun terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Siti Nur Hidayah dan rekan saya Mirna Sari. Apakah kalian pernah ke Masjid Nabawi? Jika tidak, mari sama-sama mengenal Masjid Nabawi. Baiklah, kita melangkah ke pengenalan. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Madinah di Arab. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Nabawi menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah. Kemudian, untuk penjelasan lebih detail, saya serahkan kepada rekan saya Mirna Sari. Sejarah Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Nabawi terbagi ke dalam 3 masa, yakni masa awal, masa pertengahan, dan masa Saudi. Masjid Nabawi pada masa awal. Pada masa awal, Masjid Nabawi berukuran sekitar 50 kali 50 meter. Tinggi atapnya sekitar 3,5 meter. Tembok di keempat sisinya terbuat dari batu bata dan tanah. Atap berasal dari pelepah kurma dan tiang-tiang penyangga terbuat dari batang kurma. Masjid ini dulu adalah bekas rumah Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi mengalami perenovasian pada masa Khulafaur Rasyidin. Masjid Nabawi merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampai di kota Madinah. Masjid Nabawi juga masjid kedua dalam sejarah umat Islam. Masjid Nabawi didirikan setelah Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian pada masa pertengahan, Masjid Nabawi juga direnovasi pada masa dinasti Umayyah Al-Walid ibnu Abdul Malik, masa Abbasiyah Al-Mahdi, dan pada masa Sultan Abdul Majid I. Pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik, wilayah masjid diperbesar dari 5.094 meter persegi pada masa Utsman bin Affan menjadi 8.672 meter persegi. Sebuah tembok juga dibangun untuk memisahkan masjid dan rumah istri Nabi. Dan untuk pertama kalinya, beranda dibangun di masjid yang menghubungkan bagian utara struktur ke struktur terpentingnya. Juga pertama kalinya minaret dibangun di Madinah. Kemudian masa Saudi. Pada masa Saudi, Masjid Nabawi mengalami modifikasi besar, yakni pada tahun 1932. Tahun 1974, pada masa Raja Faisal, terjadi perluasan, dan pada masa Raja Fahad, tahun 1985. Modifikasi besar yang terjadi pada tahun 1932 terjadi setelah pendirian Kerajaan Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1951 pada masa Raja Ibnu Saud, mereka merencanakan penghancuran bangunan sekitar masjid untuk membuat sayap baru ke timur dan barat dari gedung peribadatan utama. Kolom tertua diperkokoh beton dan dipasangi cincin tembaga di atasnya. Minaret Sulaimaniyah dan Majidiyah
dipindahkan menjadi 2 minaret bergaya Mamluk. 2 menara tambahan ditegakkan di barat daya dan timur laut masjid. Baik, kembali dengan saya. Seperti yang terlihat pada gambar, saya akan membahas evolusi bentuk bangunan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar yang pertama yaitu miniatur dari rekonstruksi Masjid Nabawi sesuai bentuk asal di masa Nabi, dan merupakan miniatur dari rekonstruksi rumah Nabi yang menempel di dinding Masjid Nabawi. Kemudian, gambar yang kedua di mana masa pertengahan di sini mulai memperluas wilayah masjid dan menambah bangunan sedikit demi sedikit. Kemudian, gambar ketiga, di masa akhir pembangunan masjid lebih baik lagi, di mana bangunan sudah terlihat modern. Baik, berikutnya mengenai karakteristik Masjid Nabawi. Nah, bagian ini bagian yang terfavorit karena kita dapat mengenal Masjid Nabawi lebih detail lagi. Yang pertama, makam Rasulullah. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terletak di sebelah timur Masjid Nabawi, yang sekaligus menjadi tempat pusarnya dan menjadi bagian dari masjid seiring dengan terjadinya perluasan masjid. Kemudian yang kedua yaitu pintu-pintu masjid. Sejak abad pertama Hijriyah sampai era modern, jumlah pintu-pintu masjid mengalami perombakan. Kemudian yang ketiga yaitu pilar-pilar atau tiang-tiang masjid yang berjejer sangat rapi. Dan yang keempat, mimbar Rasulullah. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada pohon kurma saat berpidato di masjid. Nah, disitulah awalnya dibuatlah sebuah mimbar. Kemudian yang kelima yaitu mihrab-mihrab. Di Masjid Nabawi ada beberapa mihrab, di antaranya mihrab Rasulullah, yang kedua mihrab tahajud, yang ketiga mihrab Sayyidah Fatimah, dan yang terakhir yaitu kubah hijau. Dikatakan kubah hijau karena kubahnya yang berwarna hijau. Baik, itulah pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.